selamat pagi pemirsa. Belum reda isu tapera, kini muncul rencana pembatasan atau pengetatan distribusi bahan bakar minyak atau BBM subsidi dalam waktu dekat. Namun anehnya, antar pejabat mengeluarkan pernyataan yang berbeda terkait dengan rencana tersebut, seolah tidak ada koordinasi antar kementerian. Wajar jika masyarakat resah dan bingung. Belum lagi kejelasan bentuk skema pembatasan atau pengetatan distribusi BBM subsidi nantinya akan seperti apa. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 13 Juli 2024 dengan tema Simpang Siur Pembatasan BBM Subsidi. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Mas Ade, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Kompak ya Mas kita ya? Harus kompak. Tidak simpang siur ya? Harus pasti. Harus pasti, harus satu suara karena kita harus kompak begitu. Itu yang akan kita bahas terkait pernyataan yang berbeda soal pembatasan BBM subsidi, masalah energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya Mas Ade. Namun sebelumnya ada beberapa topik utama menjadi headline dalam harian Media Indonesia kali ini. Bisa Anda simak dalam e-paper pada hari ini. Pemirsa, yang pertama, prospek suram perlindungan anak. Kenapa suram? Perlindungan anak ini bukannya awareness sudah meningkat di kalangan masyarakat, Mas Ade? Ya, suram karena berdasarkan catatan dari Kementerian Perempuan dan Anak, jumlah kasus kekerasan pada anak selalu bertambah. Tahun ini diperkirakan sampai 20.000 kasus ya kekerasan pada anak. Dan sebagian besar kasus itu menimpa pada anak perempuan. Ini tentu saja sangat memprihatinkan. Ada banyak faktor yang membuat kekerasan terhadap anak ini selalu bertambah. Pertama adalah yang paling penting dari sisi keluarga ya. Dari sisi keluarga masih banyak orang tua yang belum tahu ya apa saja hak anak. Kemudian juga dari sisi law enforcement juga sangat lemah. Kemudian beberapa kasus misalnya masih ada tebang pilih. Ketika misalnya pelakunya orang-orang tertentu ini kemudian tidak bisa ditangkap atau hukumannya dilemahkan. Jadi banyak faktor. Oleh karena itu menurut saya tugas negara adalah bagaimana menghadirkan kepastian hukum, jaminan pada anak-anak Indonesia karena mereka adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu penegakan hukum, kemudian juga perlindungan kepada mereka, kemudian juga secara sosiologis juga bagaimana daripada tingkat keluarga, pada tingkat komunitas ini harus diperkuat perlindungan terhadap anak. Termasuk jangan takut melapor karena ada faktor relasi kuasa ya Mas. Betul, iya. Saya kira faktor relasi kuasa ini sangat sering terjadi ya. Oleh karena itu maka dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga anak-anaknya, sama-sama menjaga anak-anak di lingkungannya. Kemudian bila terjadi kasus kekerasan pada anak, jangan segan-segan melapor pada aparat yang berwenang. Oke, sama-sama menjaga anak. Bagaimana dengan sama-sama menjaga gawang nih Mas? Spanyol favorit Inggris siap bangkit. Jadi ada Opta ya namanya, itu memprediksi Spanyol akan menang. Nah, jadi apa yang menyebabkan prediksi itu muncul? Apa sih mesin ini sebenarnya? Ya, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Spanyol memang sejak fase penyisian diunggulkan ya. Ada beberapa pemain muda yang tampil impresif ya sejak masa penyisian, misalnya Lamine Yamal dan sebagainya. Ada beberapa pemain ya, ada sekitar 2 atau 3 pemain ya yang luar biasa, pemain muda ya. Spanyol memang diunggulkan, mempunyai penampilan yang luar biasa. Meskipun di awal masuk grup neraka ya Pak. Iya betul, dan berjuang luar biasa, berjibaku untuk masuk ke final itu luar biasa. Kemudian juga Inggris juga meskipun memang agak terseok-seok ya. Tapi Inggris juga saya kira memiliki kekuatan pemain-pemain muda ya. Jude Bellingham misalnya, ada beberapa yang menurut saya tidak bisa dianggap remeh ya. Jadi saya kira ini akan hadir nanti pada Senin malam ya, dini hari kalau tidak salah. Ini adu strategi, ini tim-tim yang luar biasa ya, Spanyol dan Inggris. Ini saya kira akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Yang sangat menarik dan mungkin. Tapi yang catatan yang paling penting adalah pemain baru ya, meteor ya, saya kira bisa kita katakan seperti itu, rising star itu Lamine Yamal ya, usia 16 tahun. Jadi inilah dia memecahkan sejarah pemain termuda Piala Eropa. Karena Pele aja ketika awal-awal itu usianya 17, tapi Lamine Yamal 16 tahun. Jadi kalau misalnya Spanyol nanti memenangkan pertandingan dan merebut Piala Eropa, dan ini ada seperti kado untuk Lamine Yamal yang nanti akan berusia 17 tahun. Memecahkan sejarah dan mungkin akan dikenang selama 2 abad ya Mas. Seperti HGU. HGU yang dijanjikan kepada investor di IKN. Gimana Mas memandang itu? Karena sudah diteken percepatan pembangunan insentif. Ini luar biasa memang ya, akselerasi dari pembangunan, kemudian juga secara regulasi juga betul-betul pemerintah ini memanjakan calon investor ya. Jadi HGU dan HGB ini sampai hampir sekitar 180 tahun, 190 tahun
tahun. Ini luar biasa. Jadi kalau misalnya beberapa insentif untuk calon investor belum juga mampu mengundang calon investor, saya kira ini patut dipertanyakan ada apa dengan IKN. Nah inilah saya kira karena memang Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa IKN ini salah satu legasinya. Jadi oleh karena itu seluruh kekuatan sumber daya yang dimilikinya betul-betul disiapkan untuk bagaimana pembangunan IKN ini bisa sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita lihat karena nanti juga akan kirap bendera merah putih 17 Agustus. Tapi juga saya kira jangan kemudian diabaikan juga beberapa sisi regulasi, potensi-potensi tabrakan dengan regulasi yang lain. Ini saya kira harus diantisipasi, jangan sampai kemudian IKN ini menjadi blunder. Ini saya kira catatan yang harus kita sampaikan kepada pemirsa semua. Disampaikan jangan sampai juga ada simpang siur ya Mas. Betul. Seperti soal pembatasan BBM subsidi, kenapa media Indonesia menyoroti hal itu hari ini? Ya, sangat disayangkan ya. Sejumlah menteri berbeda pendapat ya. Pertama adalah Menteri Koordinasi Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan misalnya. Beliau mengatakan cenderung memastikan bahwa pada tanggal 17 Agustus akan dilakukan pembatasan BBM bersubsidi karena negara ini sedang melakukan efisiensi, jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran. Sebut tanggal ya. Dan kebocoran dan sebut tanggal 17 Agustus. Jadi dan ini kan kemudian juga menimbulkan kecemasan ya di masyarakat. Seperti apa sih pembatasannya? Nah, sangat disayangkan adalah menteri-menteri yang lain, menteri koordinator, sesama-sama Menko misalnya, sama-sama Menko, menteri koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, belum, kita masih melakukan pengkajian terhadap peraturan presiden ya, yang perlu mengatur rapat lagi penyediaan pendistribusian BBM bersubsidi. Oke. Kemudian juga Menteri Energi juga mengatakan bahwa kita sedang mengkaji bagaimana sistem pendataan, kontrol, pengendalian dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian juga Menteri BUMN yang membawahi Pertamina misalnya, belum ada penugasan soal itu. Nah, ini kan terjadi kesimpang siuran, ini kan menimbulkan kebingungan di masyarakat ya. Oke. Baik, nanti itu yang akan kita bahas, Mas Ade. Apakah ini juga karena tidak melibatkan stakeholder terpenting dalam hal ini masyarakat itu sendiri? Betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan inilah pemirsa topik kita pada editorial Media Indonesia pada pagi hari ini, simpang siur pembatasan BBM subsidi. Simpang siur pembatasan BBM subsidi. Salah satu fungsi dan tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Termasuk dalam pelayanan itu ialah memberikan informasi yang benar dan akurat terkait kebijakan yang akan dibuat atau dijalankan. Dengan begitu, publik atau masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan yang akan diterapkan, apalagi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Sayangnya, di negeri ini, pemerintah kadang membuat rencana kebijakan sepihak dan terkesan asal-asalan tanpa melibatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Contohnya, soal rencana kebijakan terkait tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang belum lama ini mengundang polemik lantaran tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Belum lagi isu ini reda, muncul soal rencana pembatasan atau pengetatan distribusi bahan bakar minyak atau BBM subsidi dalam waktu dekat. Namun anehnya, antar pejabat satu dengan lainnya mengeluarkan pernyataan yang berbeda terkait rencana tersebut. Belum juga matang, rencana itu sudah buru-buru dikumandangkan. Menurut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah akan mulai membatasi pembelian BBM saat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau 17 Agustus 2024. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang hal itu belum disetujui Presiden Joko Widodo dan masih perlu dirapatkan lagi. Pun, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengaku belum mengetahui informasi tersebut dan memilih untuk menunggu penugasan saja. Dari beberapa pernyataan itu jelas ada ketidaksinkronan antar pejabat di internal kabinet. Seolah tidak ada koordinasi antar kementerian. Wajar jika hal ini membuat masyarakat resah dan bingung. Belum lagi bakal seperti apa bentuk atau skema pembatasan atau pengetatan BBM subsidi
yang dimaksud pemerintah itu juga belum jelas. Harus tegas ditekankan, masalah energi merupakan perkara sensitif yang menyangkut urusan orang banyak dan terkait juga soal perut. Sebab setiap penaikan harga energi, utamanya bensin, berapapun besarnya, dampaknya bakal merembet kemana-mana. Ujung-ujungnya itu ikut menggerus daya beli masyarakat. Mesti diakui, kondisi perekonomian masyarakat, terutama kelas menengah bawah, belumlah pulih sepenuhnya setelah dihantam pandemi beberapa waktu lalu. Saat ini, kondisi ekonomi secara makro pun sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif terhadap dolar Amerika. Upaya untuk membatasi atau memperketat pemberian subsidi agar tepat sasaran boleh-boleh saja, asalkan direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik. Yang juga harus diingat, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah mesti melibatkan stakeholder utama, yakni masyarakat, karena merekalah yang akan terdampak dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, rencana ini mesti dimatangkan lagi dengan baik, termasuk dengan mengundang masukan dari berbagai pihak terkait. Satu hal lagi yang juga perlu ditekankan ialah persoalan data, terutama calon penerima subsidi. Tidak bisa dimungkiri, selama ini yang menjadi kelemahan kita adalah masih amburadulnya persoalan data. Pendistribusian bansos misalnya seringkali tidak tepat sasaran. Salah satunya adalah karena data yang tidak sinkron antar kementerian atau lembaga maupun antara pusat dan daerah. Untuk membenahi persoalan subsidi energi atau apapun itu, semestinya hal mendasar inilah yang dibenahi lebih dulu. Jangan malah buru-buru mengeluarkan pernyataan yang belum jelas sehingga membuat rakyat resah dan bingung. Mbok ya koordinasi dulu, jangan gerasa-gerusu. Apalagi presiden kabarnya juga belum setuju. Simpang siur pembatasan BBM subsidi telah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pernyataan berbeda dikeluarkan oleh beberapa menteri terkait dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Untuk membahas tema editorial hari ini tersebut, kita langsung bergabung dengan pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Mas Fahmi, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Iqbal. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Fahmi, ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tapi pernyataannya simpang siur dari beberapa menteri. Apa yang harus dijelaskan oleh pemerintah soal pembatasan pembelian BBM subsidi ini, Mas Fahmi? Ya, tidak hanya simpang siur, tapi juga tidak jelas itu. Statement dari Luhut yang mengatakan pembatasan pada tanggal 17 Agustus tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang akan digunakan tadi. Nah, sehingga ini dipahami oleh masyarakat gitu ya, bahwa nanti tanggal 17 Agustus akan terjadi kenaikan harga BBM subsidi gitu ya. Padahal belum tentu juga itu tadi, tergantung instrumen yang akan digunakan gitu ya. Nah, kemudian simpang siur tadi karena kan dibantah juga oleh beberapa menteri yang terkait tadi. Nah, kalau ini dibiarkan gitu ya, tidak ada penjelasan lebih lanjut, saya khawatir nanti menjelang tanggal 17 akan terjadi panik buying gitu ya. Mereka berbondong-bondong menyerbu SPBU, terjadi antrian panjang dan itu menimbulkan kerusakan sosial gitu ya. Nah, mestinya pemerintah memberikan penjelasan gitu ya tentang pembatasan tadi, instrumennya apa. Nah, kemudian perlu ada sosialisasi juga itu ya, sehingga tidak membuat panik bagi rakyat tadi. Itu saya kira, Mas Fahmi, kalau memang tidak terhindarkan ya, karena kan memang berdasarkan analisa ini membebani keuangan negara subsidi BBM ini sekian lama. Prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah apa, Mas Fahmi? Nah, kalau pemerintah serius gitu ya melakukan pembatasan BBM agar subsidi tadi tepat sasaran, saya kira itu bisa diselamatkan dana dan jumlah yang besar itu. Karena data menunjukkan dari sekitar 130 triliun untuk subsidi itu 80% itu salah sasaran, sekitar 90 triliun itu. Nah, kalau pemerintah melakukan pembatasan tadi dengan mekanisme yang bisa diterapkan di SPBU, maka itu bisa diselamatkan, bisa meringankan beban
APBN tadi. Gitu ya. Nah, misalnya mekanisme yang sederhana saja lah dimulai. Gitu ya. Yang boleh membeli BBM subsidi itu misalnya sepeda motor, kemudian angkutan kota, angkutan orang, angkutan barang gitu ya. Nah, selebihnya mobil-mobil pribadi tadi dia tidak boleh beli BBM subsidi, dia harus pindah ke Pertamax gitu ya. Nah, ini memang terjadi kenaikan, tetapi kan kenaikannya itu kan dilokalisir untuk kelas menengah atas, dan ini tidak salah signifikan akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Nah, mekanisme itu harus dimasukkan dalam revisi Perpres 191 gitu ya, sehingga ada dasar hukumnya. Kalau terjadi penyelewengan misalnya, maka aparat bisa bertindak karena ada dasar hukumnya itu ya. Barangkali ini yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kalau memang akan mengurangi beban gitu ya, APBN tadi, dengan membatasi BBM akan tepat sasaran, bukan menaikkan BBM bersubsidi secara serentak itu, Mas Iqbal. Baik, Mas Fahmi, dan tentunya didukung dengan database yang bisa diandalkan begitu ya. Terima kasih, Mas Fahmi, sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu tadi pengamat ekonomi UGM Fahmi Radi, dan pemirsa kami akan bahas soal ini usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Jadi Mas Ade, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menjelaskan supaya clear? Karena mau tidak mau ini suatu saat akan harus dilaksanakan juga. Ya, pertama adalah harus dimatangkan ya di rapat kabinet ya. Jangan sampai satu menteri dengan menteri yang lain berbeda pendapat ya, berbeda apa yang disampaikan. Ini yang ironis adalah dua Menko ini berbeda omongan gitu loh. Ini masyarakat butuh kepastian informasi ya. Kepastian informasi. Di samping itu pula saya kira dari sisi sosialisasi, kalau memang katakanlah terjadi pembatasan, maka sosialisasi harus betul-betul ya. Misalnya pemilik kendaraan ya, cc di atas 1.400 yang dilarang, kemudian sepeda motor di atas 250 cc misalnya dilarang. Nah, selain terjadinya penyelewengan ya di lapangan terkait dengan beberapa kendaraan mewah misalnya dalam tanda petik minum pertalite. Nah, yang lain yang sering kali terjadi kebocoran adalah kendaraan-kendaraan pengangkut sawit misalnya, perkebunan besar, kemudian pertambangan pengangkut batu bara misalnya. Ini kan diduga juga menerima solar bersubsidi. Nilainya besar kebocoran itu ya, Mas? Tadi nilainya sangat besar ya. Kalau di Komisi Energi bilang salah satu anggota DPR 147 triliun itu terjadi kebocoran. Para penikmatnya di antara para perusahaan-perusahaan pertambangan dan kelapa sawit. Nah, para perkebunan itu. Nah, ini tentu saja harus betul-betul bagaimana dari sisi kontrol, dari sisi law enforcement harus betul-betul terjadi. Yang paling penting dalam hal pengawasan, terutama soal bersubsidi, jangan sampai terjadi pagar makan tanaman. Jadi jangan sampai aparat-aparat yang bermain juga dalam melakukan praktek solar bersubsidi ilegal misalnya seperti itu. Nah, ini harus terus dikontrol dan ada penegakan hukum yang pasti terhadap mereka. Baik, kita nantikan Mas Ade. Iya. Kalau tanggalnya sudah di-spill, semoga itu tidak benar, karena pasti tentu harus ada rapat dan melibatkan masyarakat dalam hal ini. Terima kasih Mas Ade sudah bergabung di Editorial Media Indonesia. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah akhir dari editorial kali ini. Upaya membatasi pemberian subsidi agar tepat sasaran memang boleh-boleh saja asal direncanakan dengan matang, dikoordinasikan dengan baik. Namun perlu diingat, kebijakan wajib melibatkan stakeholder utama, yakni masyarakat, dan masyarakat yang paling merasakan dampak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tidak kalah penting untuk membenahi persoalan subsidi baik energi atau apapun itu ialah pemenahan data calon penerima subsidi yang masih amburadul. Jangan sampai pemerintah gerusa-gerusu mengeluarkan kebijakan yang semakin membuat rakyat resah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, jaga kesehatan Anda, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.